Baik, salam berjumpa para pemirsa sekalian. Kembali lagi bersama saya Franciscus Talan dalam bincang santai bersama. Kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik. Topik tentang yang muda yang berkreasi. Seorang pahlawan perempuan, Raden Ajeng Kartini, pernah mengatakan bahwa gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Baik, para pemirsa, sudah bersama saya seorang tokoh muda yang elok parasnya, cantik rupanya. Beliau adalah anak asli Timur Tengah Selatan. Sudah bersama saya Ibu Wulan. Baik, Kakak. Salam berjumpa. Salam sehat, Kak Frans. Salam sehat. Terima kasih sudah bersama kami di channel ini. Siap, Kakak. Mungkin di awal kita biasa orang bilang tak kenal tak sayang ya. Itu. Jadi mungkin kita perkenalan dulu ke Wulan. Kita perkenalan. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Silakan perkenalan dulu. Halo, Bapak saudara semua. Nama saya Veronica Wulandari Pancavalo. Lahir besar di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kota Soe. Kesibukannya sehari-hari untuk sekarang saya menjadi presenter di sebuah stasiun televisi. Sekarang dalam tahap belajar menjadi seorang video jurnalis juga, Kak Frans. Oke, luar biasa. Selain itu ada lagi aktivitas lain Kak Wulan? Aktivitas lain selama ini belum ada, Kakak. Belum ada ya. Hanya mungkin masih fokusnya ke menjadi seorang jurnalis. Presenter. Nah, ini sekarang menarik. masih proses belajar pelan-pelan, Kak. Oke. Melangkah demi melangkah. Baik. Ini menarik juga nih pemirsa. Seorang wanita muda sudah menikah atau belum? Izin Kakak belum. Oh ya, belum, masih single nih. Masih single. Tapi beliau ini cukup mau dibilang pekerja keras juga nih. Karena jurnalis otomatis kan aktivitasnya di luar gedung nih. Kita lebih Sering. banyak menjadi orang lapangan. Orang lapangan. Nah, orang lapangan ini kan susah senangnya kan banyak sekali tuh, suka dukanya. Suka dukanya Bisa banyak. cerita sedikit kok Kak Wulan? Suka dukanya banyak sih, Kakak. Kepanasan, kelaparan pasti. Oh iya. Tapi namanya kita mencari uang, Kakak, kita harus tetap semangat. Apalagi untuk zaman sekarang mencari pekerjaan itu susah, Kakak. Jadi kita harus menghargai setiap proses dalam kita menjalani kehidupan ini. Betul. Nah, berapa lama menggeluti dunia jurnalistik ini? Saya belum lama, Kakak. Kira-kira berapa? Dari tahun 6 bulan? lalu. Oh, 1 tahun ya? Belum 1 tahun, Kakak. Pokoknya dari Agustus Agustus 2021. 2021. Masih baru, Iya. tapi namanya manusia berproses, Kakak, pelan-pelan. Betul. Kita belajar, kita menjalani, kita syukuri, dan kita menikmati. Betul. Intinya adalah bagaimana kita menjalani semua itu dengan fokus, kemudian dengan kegigihan, ya. Iya, betul. Nah, bicara soal kreativitas, nah, kita cenderung anak-anak muda di Timur Tengah Selatan ini kan masih apatis sekali nih untuk kreativitas. Saya istilah survei abal-abal
istilahnya begitu ya kaulan ya. Mencari fakta di lapangan. Ya, yang namanya kan kita kerja jurnalistik kan pasti tahu apa istilah dengar perbincangannya masyarakat di luar. Kebanyakan kan mindsetnya kita punya anak-anak muda di TTS ini kan kalau sekolah, minta maaf, ini kaulan latar belakang pendidikan apa nih? Supaya setelah itu dulu baru kita lanjut lagi. Saya sarjana, Kak. Sarjana. Ilmu sosial politik. Wow. Memang Luar biasa. suka searching berita tentang politik. Oke, menarik juga nih. Sering nonton acara-acara berita begitu, Kak. Ya, Jadi kayak tertarik, jadi ambil jurusan ilmu politik dan ilmu sosial. Ilmu sosial politik. Oke, nah dari latar belakang nih, kebanyakan mindset masyarakat di luar itu selalu berpendapat bahwa anak-anak muda ketika setelah selesai menamatkan studi sarjana itu pulang ke kampung halaman, satu-satunya cara untuk dapat pekerjaan adalah menjadi aparatur sipil negara. Oke. Pernahkah dengar begitu? Itu mindsetnya orang Timur sih, Kak. Ya. Ya. Menurut Kak Ulan bagaimana tuh? Semua orang punya impian, Oke. tapi rezeki orang berbeda-beda, Kakak. Betul. Ada yang Betul. mungkin selama ini, saya pengen jadi pegawai kantoran, atau orang yang lebih hobinya saya suka menjadi orang lapangan. Oke. Karena masing-masing orang itu punya mindset yang berbeda, Kak. Betul. Ada yang lebih suka menjadi pelaku seni, kayak dia bikin akun, bikin podcast YouTube begitu, iya, Kak, traveling begitu. Iya. Anak muda itu sebenarnya punya kreatif yang banyak, Kak. Betul. Mungkin it's okay, mungkin kita di Timor berpikir bahwa ketika sukses itu harus menjadi pegawai negeri. Itu mindsetnya orang Timor. Tapi kalau menurut saya, Kakak, Ya. kita senyamannya kita di mana. Kalau memang tidak punya niat untuk menjadi seorang pegawai kantoran, mungkin lebih mengembangkan kreativitas dengan lain seperti pelaku seni, atau misalnya saja menjadi pengusaha online begitu, kayak jual-jual makanan, kuliner. Itu kan sesuatu yang sebenarnya kadang orang anggap remeh, tapi itu sesuatu yang luar biasa karena memang kita mau berkreasi menurut apa yang kita hobi dan kita sukai. Betul sekali, Kak Ulan. Nah, kira-kira nih, menurut Kak Ulan, untuk kita di Timur Tengah Selatan ini, kira-kira untuk kita berkreasi itu apa saja yang menurut Kak Ulan nih bisa kita lakukan di SOE? Banyak potensi yang bisa Sebagai digali. Banyak potensi yang bisa digali. Yang tadi saya bilang, Kakak, bukan cuma kita bekerja di kantoran, tapi kita menuangkan kreativitas kita sebagai anak muda, misalnya sebagai pelaku seni atau lain sebagainya. Misalnya ada yang mau menjadi pengusaha nih, mau jualan atau menjadi petani muda. Itu kan salah satu. Memang orang berpikir mindsetnya semua orang itu harus sukses kalau kerjaan di kantor. Betul. Tapi kalau kita sudah menjadi seorang yang kita berniat, misalnya menjadi peternak muda, bertani, itu kan kita berusaha mengubah mindsetnya orang-orang bahwa tanpa kita bekerja di kantoran, kita masih bisa menghidupi diri kita sendiri atau mencari sesuatu nasi, atau mungkin sebagai hobi yang bisa menginspirasi orang lain. Betul. Begitu, Kakak. Baik. Nah, kalau bicara soal kreativitas ini kan kita di SOE memang sudah ada beberapa kelompok-kelompok yang
lakukan kreativitasnya sendiri. Misalnya tadi Kak Ulang bilang ada komunitas YouTuber yang YouTuber. bikin podcastnya sendiri. Terus ada juga kemarin itu kalau tidak salah ada 2 orang perempuan muda yang di Molo Selatan kalau tidak salah itu kan, sementara menggeluti dunia pertanian. Oke. Nah, itu memang sesuatu hal yang mau dibilang masih baru untuk kita kalangan muda di TTS, di SOE. Nah, kira-kira Kak Ulang, tipsnya apa nih untuk kita punya bersaudara kaum muda yang ada di TTS ini untuk bisa mengembangkan potensi dirinya, untuk bisa berkreasi berdasarkan hobinya masing-masing. Kemarin kan baru-baru ini kan di TBM Cendekiawan ya. Nah, itu kan salah satu inspirator juga sebenarnya Kak Ulang ya. Nah, kira-kira tips-tipsnya apa nih bisa bagikan ke teman-teman di rumah? Oke, tipsnya Kakak. Pertama yang harus tertanam di otak adalah pandai membaca peluang. Harus pandai membaca peluang. Maksudnya kita kepengen ini, kita harus melihat, oh di situ kayaknya bagus. Seperti begitu literasi kemarin Kak. Betul. Dia melihat banyak anak-anak Timur Tengah Selatan yang belum bisa membaca, belum bisa menulis. Jadi dia berpikir bagaimana supaya anak-anak ini memperoleh pendidikan bukan cuma di sekolah. Betul. Tapi di luar sekolah, dengan adanya komunitas ini membantu mereka untuk mereka bisa mulai belajar, mereka bisa membaca. Kalau mungkin di sekolah, maaf ya mungkin terlalu kaku karena memang monoton. Tapi kalau misalnya di luar, mereka bisa pandai mengekspresikan apa potensi mereka juga. Nah, itu. Terus tips yang kedua, harus berani mengambil ambisi. Jangan takut, karena misalnya kalau anak muda yang tidak berambisi berarti hanya tunggu menjadi orang tua. Maksudnya apa yang kepengen kamu buat semasa muda ini yang berguna bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain. Dan itu kan ada sisi positifnya juga toh Kak. Jadi mindsetnya itu betul-betul harus dirubah. Atau misalnya begini Kak, ada yang sekolah pertanian, sudah wisuda, bingung ini mau bagaimana. Terus punya inisiatif, oh saya kepengen bertanam ini, dari bertanam ini saya bisa menjual hasil saya, atau mungkin besok-besok saya memiliki usaha yang lebih besar, dan misalnya distribusi apa yang saya tanam itu, marketingnya bisa lebih naik begitu Kak. Jadi kita harus harus cepat, atau kita harus pandai membaca peluang. Kita harus berani mengambil ambisi apa yang di dalam pikiran kita. Kalau itu masih positif, it's okay. Lakukan apa yang menurut kamu itu baik dan benar. Intinya halal. Iya, betul. Terus kemudian jangan takut gagal ya. Iya. Kebanyakan anak muda ini takut gagal. Gengsi. Gengsi dan takut. Berarti salah satu tipsnya juga tuh tidak boleh gengsi. Tidak boleh gengsi. Iya. Macam beta nih Kak, pertama kali menjadi seorang presenter itu di take ulang-ulang. Iya. Karena kita berhadapan dengan kamera. Betul. Kadang kita jadi demam panggung. Jadi harus di take ulang-ulang dari intonasi bicaranya, dari bagaimana kita tutur kalimatnya. Semua memang harus dipelajari. Harus sesuai dengan skrip. Iya, jadi kalau bilang skripnya, oh ini besok lu harus ini ke presenternya ke ini nih, besok misalnya ada petani begitu. Iya. Jadi kita harus dalam otak kita sudah tertanam ke, oh besok yang mau saya omongin apa seperti itu. Iya. Jadi malam tuh tirup konsep memang di kepala Kak. Jadi besok kira-kira kalau petani muda berarti saya harus memikirkan kalimat apa yang cocok untuk saya sampaikan kepada penonton.
Artinya bahwa dari ceritanya Kak Ulan ini, misalnya nih tadi kita bicara soal berwirausaha, Ya. jadi petani modern atau jadi peternak modern atau jadi petani muda, peternak muda, upaya untuk menggali potensi diri itu pun penting. Jangan pernah berhenti belajar, ya kan? Karena ini saya juga cukup punya pengalaman sedikit soal itu. Misalnya begini Kak, saya latar belakang pendidikannya kan guru, sarjana pendidikan kan saya. Terus tiba-tiba saya banting setir jadi jurnalis. Kan di waktu kita kuliah dulu kan tidak diajarkan tuh bagaimana menjadi jurnalis yang baik dan benar di saat menyajikan berita dan lain sebagainya, ya kayak. Nah, jadi kan salah satu tipsnya itu harus gali potensi diri semaksimal mungkin. Kadang itu bukan zona nyaman kita, Kak, tapi kita berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Nah, itu yang memang agak susah tuh. Kak Ulan. Sepertinya begitu. Makanya kan saudara-saudara kita kan masih cenderung apatis. Betul. Cuma beberapa saja. Kalau di Timur Tengah Selatan kan bisa kita hitung dengan jari tuh. Nah, itu tipsnya ya Kak ya. Iya, Kak. Nah, menurut Kak Ulan nih, kulturnya kita di Timur Tengah Selatan berpengaruh tidak nih dalam hal kita berkreasi? Oke. Sebagai orang Timur juga Kakak, beta juga soni mau menjelekan budaya kita. Karena memang ini budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi suatu habit atau kebiasaan masyarakat. Di mana kita hidup bersosialisasi, berarti ada aturan-aturan dalam masyarakat yang harus kita ikuti. Tapi dari ada beberapa yang sebenarnya kita boleh menyimpang asalkan itu masih dalam positif. Seperti perempuan kan gambarannya perempuan itu masih terbilang tidak bisa mengalahkan laki-laki. Maksudnya segala sesuatu dikerjakan oleh laki-laki. Contohnya saja belum banyak wartawan perempuan. Belum banyak wartawan jurnalis lapangannya cewek. Betul. Sepertinya itu kan misalnya ada anak-anak muda, mahasiswa ilmu komunikasi, sebenarnya harus baca peluang. Setidaknya bisa jadi wartawan online. Betul. Itu kan keren tuh kan. Betul. Jadi bisa mengubah mindset bahwa perempuan juga bisa melakukan apa yang seperti laki-laki lakukan. Seperti budaya patriarki misalnya. Perempuan masih belum bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki karena laki-laki lebih mendominasi kaum wanita. Tapi seiring berjalannya waktu Kakak, semua itu bisa berubah karena era globalisasi. Yang akhirnya membuat kesetaraan gender, makanya membuat perempuan harus bisa untuk berpikir ke depan bahwa semua pekerjaan besok harus perempuan harus bisa melaksanakannya. Seperti sekarang Kak, ada yang jadi sopir, bawa trek, itu kan di Jawa sudah itu. Iya, di Jawa, Sumatera. Itu kan luar biasa kan. Betul. Dan bukan trek besar tapi tronton yang besar, bawa sawit begitu. Berarti kan mereka berpikir bahwa saya juga bisa dong seperti laki-laki. Bukan berarti kita mau mengalahkan laki-laki bagi cewek-cewek di sini. Tapi kita membuktikan bagaimana kita wanita itu juga bisa bekerja seperti laki-laki. Kita juga bisa menunjukkan bahwa kita bukan wanita yang lemah, kita bisa mengeksplor diri kita dengan baik. Di TTS kalau tidak salah wartawan perempuannya cuma 2 tuh kalau setahu saya, Kak Ulan dengan ada wartawan
Spektrum NTT. Iya iya. Cuma 2 kan. Oh begitu. Sisanya kami para lelaki. Oke Kak. Jadi Begini Kak. ya. Beta pernah jadi wartawan video jurnalis, Oke. bukan video jurnalis sih Kak. Ambil berita di lapangan tentang vaksinasi nasional TNI Polri waktu di Polres kemarin. Oh iya iya. Jadi beta ambil satu berita dari media Suara TTS. Beta ambil satu berita saat itu. Jadi pas ada vaksinasi di situ, beta kontak ada kakak Nyong di Suara TTS. Bilang kakak, beta bisa merapat ke Polres. Beta mau tes belajar nih, bagaimana bikin naskah beritanya, bagaimana. Pelan-pelan, walaupun ada kata-kata sih kak yang masih kurang, tapi namanya kita proses belajar ya. Betul. Seperti itu. Intinya bahwa harus paham 5W1H itu ya. Iya, karena itu kan dasar-dasarnya. Dasarnya. Iya. Jurnalis. Dasar jurnalis harus 5W, ingat, itu selalu ingat di kepala. 5W1H. Betul. Oke. Baik para pemirsa, kita sudah di penghujung acara dan masih bersama kami berdua. Baik Kak Wulan, ini kita sudah di penghujung ini, mungkin Kak Wulan bisa cerita sedikit, terus mungkin bagikan sesuatu yang bermakna untuk teman-teman di rumah, apa saja yang perlu teman-teman ingat di rumah untuk besok dan seterusnya bisa mulai maksimalkan potensi diri. Silahkan Kak. Oke, sehubungan tadi bagaimana anak muda mengembangkan kreativitasnya, kita harus bisa menjadi seorang ambisius agar jangan tunggu menjadi orang tua. Kita harus punya mindset dalam kepala bahwa apa yang harus kita lakukan kepada orang lain mungkin bermanfaat bagi kita atau kepada orang lain selagi itu bernilai positif. Terlebih ini untuk kaum hawa nih. Oke, untuk kaum perempuan, kita hidup di tengah masyarakat sosial sekarang bahwa kulturnya kita orang Timur saat ini mungkin perempuan belum bisa mendominasi laki-laki. Tetapi seiring berjalannya waktu, bagaimana era globalisasi mulai pada saat ini, sebagai perempuan kita harus mendobrak melawan budaya patriarki. Jadi intinya bukan kita mau melawan laki-laki kalau kita menjadi lebih tinggi hati, tapi bagaimana kita memposisikan diri kita di tengah masyarakat sebagai kaum wanita, kita menjadi sosok atau figur yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik itu di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial lainnya seperti luar, seperti di tempat kerja atau memang tempat-tempat lain di mana saat kita dibutuhkan. Oke, itu saja kok Kak Wulan, atau Kak. ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah kira-kira cukup itu Kak. Itu saja. Oke. Kita sudah terlalu banyak omong Kak. Sudah terlalu banyak. Oke, nanti kita akan ulas lagi di segmen berikutnya. Dan di akhir kata sebelum kita akhiri perjumpaan kita, lagi-lagi R.A. Kartini mengatakan bahwa jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe channel YouTube ini dan bagikan sebanyak mungkin untuk mensupport kami agar bisa menyajikan video-video selanjutnya. Bersama saya Franciscus Talan dan Wulan. Sampai jumpa di See you next video time. yang selanjutnya.